Presiden adalah dia. Presiden Putuo telah bergabung dengan Departemen Pemasaran. Departemen Pemasaran. Kamu awasi dia, dan laporkan padaku jika ada sesuatu. Kamu cari siapa? Di mana bosmu? Post. Manajer kami belum datang. Kamu siapa? Bukannya departemen pemasaran cuma untuk jualan? Kenapa kalian semua duduk di sini? Kami tidak jualan. Siapa? Kamu. Kamu yang bersujud tadi. Benar, itu aku. Kalau belum puas lihat, terus lihat. Kalau sudah puas, kembali kerja. Maaf, ini kursi supervisor kami. Tapi sekarang milikku. Kalau ada pertanyaan, bisa tanya ke ketua kami. Atau presiden. Ada cewek datang ke Departemen Pemasaran. Namanya Putao. Dia adalah hubungan yang tidak bisa kutolak. Dia diperkenalkan olehku. Tolong tangani antaku. Haruskah aku mutasi dia atau? Aku tidak suka dia. Aku mengerti. Dia punya kepribadian yang kuat. Hati-hati dengan pendekatanmu. Ya, jangan buat hubungan jadi kaku. Biar dia tahu sulitnya, dia akan mundur. Kamu pergi. Presiden, aku di sini. Halo, Manajer Han. Aku datang untuk melapor. Semuanya, berhenti. 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 Ini asisten presiden. Nona Han Peja. Dan juga manajer Departemen Pemasaran kami. Mari kita sambut dia. Sama-sama. Aku sudah berurusan dengan kalian semua di Departemen Perencanaan sebelumnya. Jadi aku tidak akan memperkenalkan diri. Di departemenku. Aku harap semua orang bisa belajar saling menghormati. Aku tidak peduli siapa yang memperkenalkanmu. Atau apa pengalamanmu. Setiap orang harus mencari nafkah dengan kemampuan sendiri. Tolong ingat. Izinkan aku memperkenalkan rekan baru ini kepadamu. Steven. Halo. Mori. Tuan Moy, aku pikir kalian semua sudah mengenalnya. Jadi aku tidak akan memperkenalkannya lagi. Bagaimana dengan Tuan Moy? Akan sementara membantuku dengan pekerjaanku. Ada rekan baru lainnya yang belum aku temui. Tolong perkenalkan dirimu. Putao. Hai, kamu juga di sini.
Putao, nama yang sangat unik. Nama. Tolong perkenalkan resume Anda, Nona Anggur. Seperti jurusan, pendidikan, pengalaman kerja, agar semua orang bisa mengenalmu lebih baik. Oak? Aku seorang juru masak di sekolah teknik. Aku pernah bekerja di restoran. Oh, kamu gadis yang sujud tadi. Maaf, aku baru mengenalimu. Tidak perlu minta maaf. Itu aku. Pengalamanmu sangat menyedihkan. Aku secara pribadi bersimpati padamu. Oh, maaf. Aku lupa si Anggur. Kamu tidak butuh simpati orang lain. Cari nafkah dengan kemampuan sendiri. Dan tidak butuh bantuan orang lain. Aku sudah mendengar pidatomu. Aku sangat mengagumimu. Terima kasih, Manager Han. Sepertinya aku ingat sekarang. Kita pernah bertemu sebelumnya, kan? Mungkin di restoran. Kamu tidak makan enak waktu itu. Aku akan mentraktirmu lagi saat kamu ada waktu. Oak, Manager Han, apa pekerjaanku? Nona Anggur. Aku juga ingin berdiskusi denganmu. Apa yang bisa kamu lakukan? Bukannya departemen pemasaran hanya tentang menjual barang? Bawa saja apapun yang ingin kamu jual. Departemen pemasaran menjual barang? Atau tidak? Bagus, kamu memahaminya dengan cara yang sederhana. Tapi dengan jurusan dan pendidikanmu. Untuk menjual barang di sini, kamu mungkin butuh lebih banyak pelatihan dan belajar. Kami semua pernah belajar di luar negeri. Apa nama belakang ibumu? Apa? Kamu tidak mengerti? Belajar di luar negeri tidak ada gunanya. Kamu hanya pandai berbicara beberapa bahasa asing. Berapa usiamu saat pertama kali menghasilkan uang? Kamu adalah manajer pemasaran. Berapa banyak jenis pengalaman bisnis yang kamu miliki? Berapa banyak produk yang pernah kamu promosikan? Aku mulai menghasilkan uang pada usia 10. Aku menjual senter sebelum ujian, dan kartu game setelah ujian. Aku menjual cairan koleksi setelah nilai dirilis. Aku menjual es krim di musim dan susu teh di musim dingin. Apa yang paling laris di asrama perempuan? Rok mini dan kosmetik. Apa yang paling laris di asrama laki-laki? Rokok, bir, dan korek api. Aku bisa menjual barang hanya dengan mengangguk dan menggeleng. Pendidikanku tidak tinggi. Jurusanku adalah juru masak. Tapi aku tidak lebih buruk dari kalian dalam menjual barang. Aku percaya padamu. Dan aku mendukungmu. Kamu bisa melakukannya. Oak. Tugas kita sekarang adalah untuk produk impresi HD 3D yang akan datang. Melakukan penelitian dan evaluasi pasar. Nona Pudao, kamu akan menggantikan Tian Denny sebagai asisten pemasaran. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Molly, tolong datang ke kantorku. Hei, bisakah kamu berbicara lebih jelas? Apa yang dilakukan asisten pemasaran? Menjual barang? Kamu bisa melakukannya. Puta. Ah, Cepat. datang. Susun ide pasar dari produsen pesaing. Kirim ke email saya. Cepat. Lapor. Ini. Saya butuh informasi dan bicara yang disponible. Di bidang informasi. Saya mengambilnya. Pengenalan produk 3D, perencanaan harga, rencana kemasan. Rencana penjualan dan rencana ekstensi. Anggur. Susun rencana promosi untuk produk sejenis. Anda terlalu sopan, bos. Apa yang kamu lakukan? Dari mana kamu datang? Saya mengambilnya. Mengambilnya. Kamu kembalikan. Kembalikan ke pemiliknya. Halo, Presiden. Ya, ini agak rumit. Oak.
Bos. Lihat. Saya mengambil barangmu. Dan kemudian mengembalikannya padamu. Dan menyimpannya dengan baik. Haruskah kamu berterima kasih padaku? Kenapa kamu memukulku? Kamu tidak mengenalku. Oke, saya tidak akan mengganggumu. Kamu bekerja dulu. Bisakah kita bicara saat suasana hatimu lebih baik? Oke. Itu saja. Oke. Quechua. Quechua. Nomor telepon pembantumu. Halo, siapa yang kamu bicarakan? Reggie. Lihat, saudaramu sudah menunggumu lama. Ibu, apa yang dia lakukan di sini? Yuen Naya. Oke, kamu belum makan malam, kan? Ayo kita buat makan malam. Kalian berdua ngobrol yang baik. Sayang, ngobrol yang menyenangkan ya. Kamu sudah kembali. Ayo duduk dan bicara. Tidak ada yang memintamu berdiri. Aha. Kenapa kamu pulang begitu terlambat? Apa kamu sudah beradaptasi dengan hari pertamamu bekerja? Apa kamu bertanya apakah aku sudah terbiasa dengan hari pertamaku bekerja? Pewdao. Aku sangat senang kamu datang bekerja di perusahaanku. Apa seperti perusahaanmu? Kamu seharusnya sangat tahu. Kamu berharap aku segera menghilang. Jangan berbohong. Grape. Maafkan aku ya. Baik. Sangka. Sungguh. Asalkan kamu mengaku. Kamu mesum. Kamu selingkuh dengan wanita lain dari istrimu. Kamu egois. Meninggalkan anakmu yang sakit dan anak perempuanmu yang masih kecil kepada istrimu. Dan membiarkannya menanggung rasa sakit sendirian. Dan menderita serta mati. Kamu pengecut. Untuk melindungi reputasi dan statusmu. Kamu tidak berani mengakui kesalahan, bahkan tidak berani mengakui anak-anakmu. Kamu hina. Kamu menggunakan tipu daya untuk memperlakukan anak-anakmu. Asalkan kamu mengaku, Pewdao. aku akan mengatakannya untukmu. Tidak mungkin. Aku sudah tahu. Ada cara lain. Aku bisa memaafkanmu tanpa kamu mengakui apapun. Lihat mataku. Aku bukan anakmu. Yuan Wang bukan anakmu. Tidak ada hubungan antara kita. Asalkan kamu berkata, Yuan Wang dan aku akan segera menghilang. Dan tidak akan pernah mengganggu hidupmu. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu tidak mengatakannya, kamu tidak akan punya kesempatan. 2. 2. Kamu tidak tidur nyak semalam? Bagaimana kabarnya? Tidak berjalan baik, kan? Aku tidak punya nurani untuk menjadi orang baik. Juga tidak punya modal untuk menjadi orang jahat. Aku tidak bisa. Dalam hal ini, aku juga menghargai. Pendapatmu. Aku mengerti.
Bagaimanapun, dia adalah anakmu. Aku tidak bisa ikut campur. Kamu adalah ayahnya. Kamu ingin memberinya kompensasi. Namun, Dia terlalu najis. dan berbahaya. Jika kita menggantikan nasib perusahaan kita, Pada apakah dia bahagia atau tidak? aku tidak bisa melakukan itu. Jika tidak ada solusi sempurna, kamu harus membuat pilihan. Pilihan. Memilih APA? Memilih siapa yang harus aku sakiti. Benarkan? Jika kita diselamatkan, Itu akan menyakiti anakku. Jika kita menyelamatkan mereka, kita yang akan menderita. bagaimana aku bisa memilih? Siapa yang bisa aku sakiti? Jika kamu bahkan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri, bagaimana bisa membantu orang lain? Aku tahu itu egois untuk mengatakannya. Tapi apakah orang lain tidak egois? Apakah anakmu tidak egois? Apakah dia memikirkanmu saat melakukan ini? Wei Guo, kamu terlalu khawatir. Tidak ada yang sempurna. Banyak hal hanya bisa diketahui dengan mengambil risiko. Aku dengan egois memilih untuk melarikan diri dari kehidupan itu dulu. Aku sudah menyakiti mereka. Jika kamu tidak bercerai, bagaimana kita bisa memiliki keluarga seperti sekarang? Jika kamu tidak bercerai, bagaimana kita bisa memiliki kesuksesan karir seperti sekarang? Kalau kamu tidak bercerai, bisakah kamu jamin keluargamu akan bahagia? Bisakah kamu jamin putrimu tidak akan membencimu? Bisakah kamu jamin kamu tidak akan menyesal? Tidak ada jika. Karena kamu sudah membuat pilihan 17 tahun lalu. Selamat pagi, Tante. Tidak. Sepertinya begitu. Ya, gadis yang bersujud itu. Ayo kita lihat. Dia sangat rajin, dan jauh lebih cantik daripada di TV. Hei. Tidak. Belum selesai. Jam berapa sekarang? Cepat bersihkan. Aku sudah menyusun intelijen pasar produk 3D dan mengirimkannya ke emailmu. Ini adalah rilis terbaru pemerintah. Kebijakan dan informasi industri di bidang informasi. Ini adalah data produk yang kamu butuhkan dan perencanaan keseluruhan produk sejenis, termasuk perencanaan harga, perencanaan kemasan, perencanaan penjualan, dan perencanaan ekstensi. Aku sudah mengumpulkan 5 rencana promosi untuk produk sejenis. Lihat apakah cukup? Kalau tidak, aku akan cari lagi. Aku akan segera memeriksanya. Apa pekerjaan hari ini? Dia sudah menyelesaikan semuanya. Tapi kemarin dia tidak tahu apa-apa. Dia pikir departemen pemasaran adalah pasar. Han Pejia, kamu meremehkannya. Di mana Molly? Dia belum datang bekerja. Kali ini, kesan HD Sentia Tugas Utama kita.
Semua orang yang garantiyo. Oke, itu saja untuk hari ini. Rapat selesai. Kakakapar, tunggu sebentar. Bisa aku bicara denganmu? Aku tahu kamu tidak menyukaiku. Tapi aku tidak punya niat jahat padamu. Aku membencimu. Kamu juga membenciku. Itu juga fakta. Oak. Maka kita tidak perlu menyembunyikan percakapan kita. Tentu saja. Ini ceknya. Kamu bisa isi jumlahnya. Aku tahu kamu akan bilang padaku, uang tidak penting bagimu. Tapi kamu salah. Uang sangat penting bagiku. Bukan uangmu yang tidak penting bagiku. Cepat simpan. Awas, aku akan tulis jumlah besar untuk donasi ke kamu. Kamu akan marah. Ayahmu, hati-hati ada yang menguping. Jangan sampai ada yang dengar. Itu cara yang benar untuk bicara padaku. Marah saja. Jangan ditahan, senyum palsu terlalu melelahkan. Dan itu membuatku tidak nyaman. Pudau. Aku tidak ingin menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya. Sekarang yang perlu kita lakukan adalah mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Jangan sampai ada yang terluka. Yang terbaik untuk kedua belah pihak. Mohuya, jangan bohong. Tidak perlu. Kamu sangat membenciku sampai aku bahkan membenci giginya. Bagaimana kamu bisa membuatku bahagia? Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Bagaimanapun, kita sudah saling menyakiti. Tidak masalah di mana kita bisa menyakiti. Tapi kamu harus berhati-hati. Jangan sampai terluka. Pudau. Tolong jangan provokasi aku. Perhatikan sikapmu. Kendalikan dirimu dan jangan provokasi aku. Aku masih muda. Aku impulsif dan tidak bisa mengendalikan mulutku. Kita tidak ingin ada yang terluka, kan? Mu Hui, pikirkan baik-baik sebelum bicara padaku. Cara untuk menghadapiku. Hati-hati. Jangan sampai aku tahu. Apa yang kamu mau? Apa kamu membuatnya marah? Kakakapar, ada apa denganmu? Aku merah. Diam, oke? Oak. Kakakapar. Aku pikir, semua hal buruk itu dilakukan oleh si cumi tua sendirian. Aku sudah berbicara dengan ayahmu dan Molly. Aku pikir mereka semua orang baik dan mudah diajak berkomunikasi. Apa yang mereka katakan padamu? Tidak ada. Hanya tentang pekerjaan. Terutama kemampuan kerjaku yang membuat mereka terkesan. Mereka menganggap aku seorang manajer profesional. Kakak ipar, aku juga merasa punya bakat sebagai manajer. Xia Olu, kamu harus tetap berpikiran jernih. Jangan langsung percaya semua pujian mereka. Aku beritahu kamu, mereka semua
Mereka semua orang jahat, jangan tertipu oleh mereka. Jangan percaya apapun yang mereka katakan. Sebenarnya mereka. Kamu mengerti? Berpikir sebaliknya, aku peringatkan kamu. Lucia Olu, jangan sampai dibeli oleh mereka. Oke, lanjutkan dan sibuklah. Kakakapar. Ibu membuatkan makan siang untukmu. Dia bilang bahwa kamu pasti terlalu sibuk sampai tidak sempat makan. Maaf. Ibu sebenarnya merasa bersalah padamu. Dia mengatakan itu untuk mendamaikan kamu dan ayahmu. Dia tidak ingin kehilangan menantu sebaik kamu. Dia hanya sedikit pikun dan feodal. Lagi pula, kamu bisa saja tidak punya anak. Aku akan punya 2 lagi untukmu. Jangan marah lagi. Babi, kamu bisa punya 2 lagi. Terima kasih. Jangan khawatir, aku tidak marah pada ibu. Aku bersyukur padanya. Xiaolu, kita belum menjadi ibu, dan tidak mengerti pikiran seorang ibu. Bagi kita, punya anak mungkin bukan hal besar, tapi itu sesuatu yang jauh. Tapi bagi para ibu, lebih penting daripada hidupnya. Untuk nenek itu, baginya mengucapkan kata-kata ini, betapa bingungnya dia pasti. Oh, Guru MU, kamu di sini. Kamu datang dari jauh. Jangan bilang begitu. Aku sudah mengumpulkan banyak tetangga di sini. Kamu harus memberitahu mereka apa itu autisme. Kamu mereka berini Yuan Xi dan Yuan Wang di jalan. Bersikap baiklah kepada mereka. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Oke, ngomong-ngomong. Kamu baru saja meneleponku dan bilang Putau tidak pergi ke Amerika. Apa yang terjadi? Biar aku ceritakan. Ceritanya panjang. Ayo kita masuk kelas dulu. Aku akan ceritakan nanti. Ada sesuatu yang terjadi. Tenang, APA. Tetangga bernama Putau mengalami kecelakaan. Ada sesuatu yang terjadi. Apa yang terjadi? Mengemudi. Turun. Ini mobil ketua. Tuan Chen yang mengemudi. Ini aturan tidak tertulis di tempat kerja. Ini hubungan, bukan aturan tidak tertulis di tempat kerja. Kamu tahu apa? Dia yang menjadi ketua. Yang mana? Yang itu? Yang mana? Perlu aku tanya? Dia yang menjadi ketua. Oh, selirnya. Shout on. Mengemudi lebih cepat. Siapa itu? Siapa itu? Tolong aku.
Pelankan, pelankan. Pelankan, 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 pelankan. Ah, Sin, jangan menangis. Ya, Shin, jangan menangis. Oh, kasihan. Pudao, jangan khawatir, jika ada sesuatu, katakan saja pada kami. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Terima kasih, terima kasih. Puda. Pudaju. Kenapa kita sadar pergi? Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dialah yang menjadi ketua. Yang mana? Terima kasih. Shao San? Bagaimana mungkin? Yang mana? Siapa yang tahu di mana Grape? Halo. Kamu tahu di mana Putao? Aku tidak tahu. Ada APA? Putao tidak datang bekerja siang ini. Aku dengar dari staf di bawah. Putao pergi dengan mobil ketua. Ada apa lagi? Dan ada beberapa rumor bahwa Putao dan ketua untuk melakukan. Sudah kubilang untuk melakukannya. Killer. Apakah ketua sudah kembali? Dia sudah kembali di halaman belakang. Terima kasih. Yang Weiguo. Kenapa kamu tidak menjawab telepon hari ini? Kenapa Putao naik mobilmu hari ini? Kamu tahu, seluruh perusahaan membicarakan hubungan kalian? Tidakkah kamu pikir ini sudah cukup kacau? Aku dan Yuan Weiguo sedang memamerkan aku hari ini. Dan mempermalukanku besok. Dia mengancamku. Kamu tahu. Apakah Sekretaris Su bisa dipercaya? Aku tidak bisa mempercayai orang di sekitarku. Aku butuh seseorang yang setia padamu, bisa diandalkan dalam pekerjaan, dan memiliki lingkaran sosial yang luas. Dan lebih baik pernah berurusan dengan preman. Saya sudah memeriksa berkas Sekretaris Su, Dan cukup cocok. saya tidak tahu apa kerja. Setia kepada Anda. Bisakah Anda mengendalikannya? Saya sudah membantunya. Dan dia memiliki kelemahan di tangan saya. Seharusnya tidak masalah, katamu. Kamu lihat ini dulu. Sebagian besar orang ini adalah penjudi. Penipu dan pedagang kecil.
Semua adalah teman Lu Dazhi. Lu Daji. Lu Dazhi adalah orang yang setia dan rajin. Saya mengerti. Penjudi cenderung melakukan hal buruk. Baju Lu Daji terjebak dalam perangkap ini. Putao tidak membantunya. Tapi permainan ini di luar kemampuan Putao. Tapi kita bisa mengendalikan orang-orang ini dalam permainan. Semua adalah teman Lu Dazhi. Mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Lu Dazhi adalah seorang penjudi. Jadi Putao tidak akan mencurigai kita. Bahkan jika Putao tidak menyerah. Keluarga Lu akan meminta bantuan kita. Oak. Saya akan menanganinya. Zaiawa. Cukup arahkan dia untuk berjudi. Jangan khawatir. Saya akan berhati-hati. Kamu tidak bisa membantu meskipun pergi. Jika saya di sini hari ini tidak akan terjadi. Putao harus melewati rintangan ini. Kamu anak. Harus. Tidak perlu. Kamu bodoh. Kamu. Sudah saya katakan banyak, tapi kamu masih tidak mengerti. Kamu bisa membantunya sebentar, tapi tidak selamanya. Bagaimana saya tidak bisa? Saya akan merawatnya seumur hidup. Saya tidak akan menceraikannya. Jika kamu tidak setuju. Anggap saja saya sebagai anakmu. Motor. Oh, kamu belum pulang kerja ya? Masuk bioskop dan pergi kapan saja kamu mau. Karena perusahaan ini milik keluargaku. Siapa yang membiarkan keluarga kami mengelola perusahaan ini? Kenapa Putao tidak datang kerja? Tuan Miura. Aku mohon. Jangan ganggu aku. Pergi saja. Kamu bisa bilang kalau ada sesuatu. Aku bisa bantu kamu. Kamu bantu. Lawan kata dari bantu adalah membantu adalah mengacau. Kamu mau buat masalah? Ah, Kamu bilang ke ibumu dan tunanganmu. Jangan ganggu kakak iparku. atau aku akan bilang ke ibuku dan Han. Manajer Xiaolu. Tolong jangan dengarkan. Desas-desus. Han Peijia bukan tunanganku. Kamu tahu? Kamu tahu kenapa mereka mengganggu CP? Kamu benar-benar tidak tahu? Atau kamu pura-pura? Pura-pura apa? Kalau kamu pura-pura, maka kamu benar-benar terlalu marah. Apa? Kalau kamu benar-benar tidak tahu. Hei, Chaidak. Kamu orang yang baik. Kenapa kamu pantas dapat kepala babi? Aku kepala babi. Aku, Jangan ganggu aku. Jangan tanya aku segala hal. Kepala babi, Halo. Ini saudara laki-laki dan saudara perempuanku. Kamu jaga mereka di rumah siang hari. Ya, mereka mungkin kadang menangis. Dan teriak Siksi, baiklah. Mereka mungkin sesekali menangis. Atau teriak. Siksi, baiklah. Kembali. Maaf. Sin, kamu baik. Halo. Ini saudara laki-laki dan perempuan saya. Aku menjaga mereka di rumah pada siang hari. Lalu, Sin. Halo. Ini saudara laki-laki dan perempuan saya. Pada siang hari, aku menjaga mereka di rumah. Sin. Jadi baik, Sin. Halo, ini aku. Kamu tidak bisa tinggal di rumah dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam. Sin dan yang lainnya tidak terbiasa dengan orang asing di rumah. Ya. Selama kamu tidak mengganggu rutinitas harian mereka. Mereka sebenarnya sangat baik dan patuh. Kamu hanya perlu berlari dengan adikku sesekali. Dan bermain dengannya. jangan masak, bersihkan, atau mencuci pakaian. Kamu perlu istirahat di siang hari. Bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 6 malam tepat waktu. Waktu tambahan akan dikenakan biaya. Libur resmi adalah hari libur. Jika kamu tidak istirahat, kamu akan mendapatkan bayaran ganda. 3.000 yuan sebulan.
Halo, Tuan. Aku familiar dengan mobil ini, tapi aku tidak mengenalmu. Ya, anak yang Wegwa, yang dengan kakak iparku. Halo, halo. Aku ingin mengajakmu makan malam. Tentu, tapi kamu harus bekerja dulu. Mengantar makanan, dan lihat apakah kakakmu ada di sana. Kakakku pergi mencari kakak iparku. Dia ingin memutuskan hubungan denganku. Wudaji hebat. Aku akan lega jika dia ada di sana. Kamu tidak takut padanya? Bersama? Aku bisa membujuknya untuk kembali. Hei, hati-hati dengan ucapanmu. Jangan membuat masalah untuk kakak iparmu. Apa aku sebodoh itu? Jangan khawatir. Kakak, ayo pergi. Kakak ipar. Kalau kamu ada waktu, nanti aku bersihkan mobilmu lagi. Kenapa kamu nggak bisa menghargai mobil bagus seperti ini? Sayang banget kalau dipakai. Sopir, jalan. Aku beneran gak tahu salah apa sampai dia marah. Dia selalu marah-marah tanpa alasan. Apa yang aku lakukan sampai dia gak suka? Kamu beneran nggak tahu kenapa Putau benci sama kamu? Gak tahu. Kamu nggak kenal Putau dan kamu. Oh, kamu bodoh. Apa yang salah dengan kepalaku? Kenapa kamu pakai anting, laki-laki? Aku benci orang yang androgini. Aku pamer. Kenapa kamu selalu pakai baju merah? Kamu takut orang nggak tahu berapa harga kamu, ya? Dan Putau benci kalau orang nggak kerja serius. Meskipun perusahaan ini punyamu, nggak boleh datang kerja siang-siang, lalu pulang setelah minum kopi. Ada 3 hal yang paling dibenci Putau. Pertama, diremehkan. Kedua, dia benci nggak bertanggung jawab. Ketiga, benci dapat sesuatu tanpa usaha. Kamu punya ketiganya. Aku gak pernah meremehkannya. Terrace, ngebully orang cacat. Kapan aku berantem sama kakakku Ludazhi di bandara? Kakakmu cacat. Pincang, Apa? aku udah ngomong semuanya. Aku udah ngomong semuanya. Kamu harus introspeksi diri. Hei, belok depan dan berhenti. Aku antar kamu sampai depan rumah Putau. Putau bakal marahin kamu kalau lihat kamu. Aku nggak masalah dimarahin. Kamu punya muka yang bagus. Kenapa kamu nikah sama babi? Turun. Kalau gitu kamu turun. Kawan Daji, kenapa kamu di sini? Aku sini makan. Sini, kasih aku makan. Aku lapar banget. Tuan, bagaimana dengan mereka? Ini dia. Kata ibu, kamu ingin memutuskan hubungan ibu dan anak. Kawan Daji, aku mengerti perasaanmu, tapi aku pasti tidak mendukung caramu. Jika kau mengetahui hal ini, tidak tahu, dia akan berbalik melawanmu. Jangan sebut ini lagi. Ibu, mari kita bicara padanya pelan-pelan. Lihat, dia masih merindukan kakak iparku. Masuklah. Aku tidak akan masuk. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kamu temani dia hari ini. Aku akan menjemputmu besok. Kamu mau kemana? Cari tempat makan dan tidur. Hello. Hey, Molly. Oh, aku tidak akan pulang. Kamu bisa mentraktir ibuku makan malam. Ya. Permisi. Hey, 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 hey. Kawan, selipkan. Ayo.
Permisi, tolong geser. Maaf, maaf, maaf. Ini akan segera hilang. Bisa kamu lakukan? Ah, oke. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Terima kasih, terima kasih. Oke. Maaf. Oke. Tidak apa-apa, haha. Ini makanan yang kamu rebut. Aku sudah berusaha keras. Kamu sudah berusaha keras. Haha. Kamu sudah berusaha keras, tapi tidak banyak yang kamu lakukan. Jika Putao ada di sini, 2 keranjang ini akan penuh. Tahu juga datang untuk merebut makanan. Kamu bahkan tidak bisa menandinginya dengan 3 orang. Anakmu ingin menceraikannya. Ini ada hubungannya dengan kamu? Hei, saya Paul. Kamu, gadis mati. Kamu bodoh. Hei, aku tanya kamu. Kenapa kamu begitu peduli dengan anggur? Aku suka dia. Kamu suka dia? Hei, Putao punya suami dan keluarga. Kamu pihak ketiga. Kamu selingkuhan, tahu? Kenapa aku tidak boleh menyukainya? Kenapa aku selingkuhan? Aku tidak pikir seperti itu. Tuan, bukankah putramu akan menceraikannya? Mereka belum bercerai. Kenapa keluargamu seperti ini? Kalian ini orang macam apa? Kalian ini orang macam apa? Dua tuan kecil. Tigerlah. Aku sangat lelah. Kamu pantas pulang tapi tidak. Kamu pulang dan bilang ke ibu. Jangan masak untukku. Aku akan masak sendiri. Kamu bilang sendiri. Nenek sudah bicara. Dia bilang akan merawatmu sampai mati. Jika kamu tidak membiarkannya melakukannya, dia mungkin merasa tidak enak. Nenek merasa bersalah. Takut kamu marah. Dia minta maaf padamu. Kamu ada bilang ke ibu aku tidak marah padanya. Aku tidak percaya. Jangan pura-pura kuat di sini. Menangis jika ingin. Atau tertawa. Ayo. Aku tidak ingin menangis atau tertawa sekarang. Aku hanya ingin tidur. Aku sangat lelah. Aku tidak bisa pergi. Jika kamu membiarkanku pergi, Ludasi pasti akan memukulku. Bisakah kamu diam saja? Aku sangat lelah. Oak. Ada sesuatu yang harus kuberitahukan padamu. Aku melakukan hal yang buruk. Bukankah kamu pergi dengan mobil ayahmu siang tadi? Banyak rekan kerja yang melihatnya. Dan mereka membicarakan hubungan kalian. Aku tidak tahan lagi. Aku bilang kamu adalah Putri Yuan. Yang mana? Yang itu, Lucia Olu, tenang, tenang. aku salah. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Tidakkah kamu tahu mulutku? Aku ingin bilang kamu Putri Yuan. Tapi kupikir aku tidak bisa bilang putri. Jadinya seperti itu. Aku benar-benar tidak bermaksud begitu. Pikirkanlah, apa tujuan kita mengunjungi perusahaannya? Apakah kita hanya ingin membuatnya merasa tidak enak? Dia tidak berani bilang kamu adalah putrinya. Dia pasti sangat frustasi. Dan Moyu yang tua itu, dia akan sangat marah. Mereka tidak membuatku marah. Mereka akan dibuat marah olehmu dulu. Ada apa dengan mulutmu?
Kenapa otakmu seperti babi? Baiklah, aku tidak bisa berkata-kata. Aku ini kalah. Baiklah, jangan marah. Kamu sudah kembali. Manajer Han, tolong kenakan bajumu. Terima kasih. Kenapa? Kamu sudah melihatku sebelumnya. Ya, tapi itu dulu. Tolong hormati dirimu sendiri. Dan aku sudah bilang bahwa antara kita. Baiklah. Sudah larut. Aku juga lelah. Aku belum membersihkan untukmu selama beberapa hari. Kenapa berantakan sekali? Aku sudah mengirim pakaian kotormu ke laundry. Aku setel alarm jam 7. Aku akan menelponmu lagi jam 7.10 besok pagi. Aku juga sudah menyiapkan sarapan. Tinggal panaskan di kulkas. Kamu sebaiknya tidur lebih awal malam ini. Hei. Ayo bantu aku. Jangan terlambat besok. Karyawan akan bergosip. Hei, Bu, ada apa? Kita bersama. Oak. Ibu tanya kabarmu. Bu, dia juga menyapa kamu. Dia bilang akan mengunjungimu kalau ada waktu. Hei, Bulletin. Terlalu berisik. Aku tidak bisa bicara sekarang. Aku tutup dulu. Oak. Halo. Tidak, 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 tidak. Aku tidak mengerti. Jenga, Ergo. Siapapun yang main kartu denganku nanti. Dia adalah cucuku. Sudah jam 7, sudah jam setengah 8. Aku tidak. Oke, oke,
aku pergi kerja. Kamu harus melakukannya dengan sempurna. Kamu tahu, nomor teleponku ada di dalam. Hubungi aku kalau butuh sesuatu. Sia Olu, Sia Olu. Ayo pergi kerja. Oke, ingat. Hei, tunggu sebentar. Terima kasih. Permisi. Hei, kebetulan sekali. Aku tidak terlambat hari ini. Ya, aku pakai anting di sebelah kiri. Kiri berarti normal. Dan aku terbiasa hidup di luar negeri. Hal ini tidak seandrogini seperti yang kamu katakan. Ini hadiah dari ibuku. Aku tidak memilikinya waktu kecil. Aku tidak sejengkel itu, kan? Pudao. Perusahaan punya aturan jelas bahwa karyawan yang absen tanpa alasan akan dipecat. Kita semua harus patuh pada peraturan perusahaan. Kemarin siang, kamu tidak memberitahu siapapun dan pulang kerja. Maaf, tolong kemas barangmu dan pergi dari sini. Oh, ngomong-ngomong, jangan lupa ambil gaji harianmu dari bagian keuangan. Aku tidak absen kerja tanpa alasan. Aku tidak punya waktu untuk mendengar penjelasanmu. Kalau begitu, kenapa tidak memecatku sekalian? Aku tidur di rumah kemarin pagi. Dan tidak bangun sampai siang untuk pergi kerja. Kenapa tidak memecatku sekalian? Manajer Han, kamu melakukan hal yang benar. Karena absen tanpa alasan. Dan melanggar aturan perusahaan. Dan harus dipecat. Dia bahkan mengakuinya dengan begitu percaya diri. Jika kita tidak memecatnya, Manajer Han, di mana harga diri dan wibawamu? Dan sistem perusahaan? Bukankah aku alasannya? Kamu bisa tanya ketuanya. Jangan lupa pergi ke bagian keuangan untuk ambil gaji 1 hari. Bos, kamu benar-benar menarik. Tapi aku suka. Terima kasih untuk panggilan pagimu tadi. Tapi jangan diulangi lagi. Terima kasih. Ah. Hey. Halo. Kiang Zi, ada apa? Aku tidak bisa mengatakan. Aku sibuk sekarang. 500 untuk sekali jalan. Bisa dia bayar langsung? Jar Tidak. Oak.